balik lagi dengan Tamatan SMA. Kali ini kita akan membahas tentang Power Ranger. Nah, yang dimana kita akan membahas tentang Power Ranger yang punya porsi sebagai seorang anti-hero, cuy. Nah, karena mereka itu cenderung melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri gitu ya. Nah, jadi ya bisa dibilang mereka itu anti-hero gitu, cuy. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa list di video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah Eiji Takaoka, yang dimana dia merupakan salah satu keturunan dari klan Takaoka. Ya, sesuai dengan nama belakangnya itu diambil dari nama klannya, cuy ya. Nah, klan Takaoka ini itu bertarung melawan suku Asu, yang dimana dia juga memulai debutnya di Tugas 17 dan juga menggunakan Sakujo Karato untuk melawan klan Asu. Namun Sakujo ini itu tiba-tiba hancur dan juga dia mendapatkan kekuatan baru dengan menjadi Bokun Silver. Nah, dia juga bergabung dengan Boukenger dan menjadi anggota SGS. Nah, Eiji juga memiliki persaingan dengan suku Asu dan mencari para pencari, terutama Gaia. Dia juga berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan bantuan kepada timnya. Di akhir cerita, si Eiji ini itu tetap menjadi penyelamat di SGS. Yang kedua adalah Masato Jin, yang dimana dia adalah seorang insinyur terkenal dengan sikap unik. Dia juga cenderung untuk memilih keanehan dalam mesin daripada mencari kesempurnaan. Ya, bisa dibilang dia juga merupakan salah satu seorang insinyur ya, jadi dia tertarik ya dengan mesin gitu. Nah, meskipun dia bekerja di blok lain, selama insiden 13 tahun yang lalu dia pun terperangkap dalam sub ruang dan menciptakan Dead Jazz untuk membantunya. Nah, setelah dia mengetahui nasib orang lain yang menjadi insinyur Mesias, dia pun memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke dunia nyatanya. Yang selanjutnya adalah Zog Gold Sweeper, yang dimana Zog ini berasal dari dunia bajak laut dan bersama saudara-saudaranya. Nah, mereka ini juga merupakan salah satu bajak laut dunia, cuy. Nah, dia juga merupakan salah satu penggemar Gokaiger dan juga sebagai Two Kaiser. Dia berubah menjadi Two Kaiser berwarna gold atau emas. Saat bertarung dengan Zen Kaiser dan Stark Kaiser, dia membenarkan dirinya itu sebagai Zog Gold Sweeper. Nah, jadi sesuai ya dengan namanya. Nah, meskipun awalnya itu dia mengira gear yang dia dapat itu adalah gear Sentai, akan tetapi dia sangat kecewa saat mengetahui itu adalah sebaliknya. Setelah itu, dia bertanya kepada Zen Kaiser tentang identitas mereka yang membuat dia marah. Yang selanjutnya adalah Go Fukami, yang dimana dia adalah kakak dari Retsu Fukami, dan dia juga telah melindunginya sejak kecil di sebuah gereja. Nah, Go juga memaksa Retsu untuk berjanji bahwa ia tidak akan pernah menghadapi Beast Fist sebelum pergi menghadapi Ryo. Nah, dan bahwa ia tidak akan pernah terlihat lagi. Nah, setelah menghilang, diyakini bahwa Go telah dibunuh oleh Ryo. Namun, kenyataannya Go itu masih hidup sebagai manusia serigala selama 15 tahun. Setelah mendapatkan kembali wujud manusianya, Go pun terkejut dengan perubahan yang terjadi. Dan dia pun merasa kesal bahwa Retsu tidak memenuhi janjinya. Ya, bisa dibilang tidak memenuhi janjinya yang pernah mereka buat. Yang selanjutnya adalah Tsugi Otori, yang dimana Tsurugi ini dulunya adalah seorang manusia pertama yang menjelajah keluar angkasa. Nah, meskipun kecelakaan di sistem Hou-Hou akan membuatnya diambang kematian sampai dia melihat kebangkitan Gyutama. Nah, namanya agak aneh ya, Hou-Hou. Nah, kita sebut aja Hou Gyutama ya. Nah, yang menyelamatkannya, dia telah meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat ditulis ulang. Nah, bisa dibilang dia ini emang seorang legenda aja ya. Nah, seperti lab science miliknya yang sekarang dia tinggalkan. Nah, Tsurugi juga ikut bertanggung jawab atas pembangunan Raptor 283 karena dia didasarkan pada desain android aslinya. Nah, karena mereka mendapatkan Hou Gyutama juga, dia mencapai keabadiannya, coy. Yang selanjutnya adalah Bamba. Nah, Toa dan Bamba adalah dua saudara yang mendapatkan undangan untuk pertarungan terkuat Super Sentai. Nah, dia pun memasuki kuil Ryusol, dan turnamen ini juga menjanjikan keinginan terdalam bagi pemenangnya. Saat mereka menjelajahi kuil, mereka menemukan tumpukan Ryusol, termasuk Nobisol dan juga Fuisol, yang sudah mereka miliki sebelumnya. Toa pun mengklaim
bahwa Hayasol ini sebagai miliknya. Tidak patah semangat, kedua saudara ini juga melanjutkan perjalanannya mereka melalui kuil dan berhasil membobol dinding yang dihiasi dengan lambang Ryusol gunakan kekuatan Tuyusol. Di balik dinding tersebut, mereka menemukan tujuan sebenarnya, mereka menemukan Kisiryu. Dengan tekad yang kuat, Towa dan Bumba pun memulai pencarian mereka untuk menemukan Kisiryu. Mereka pun yakin bahwa menemukan Kisiryu adalah langkah penting dalam memenangkan pertarungan terkuat Super Sentai ini, dan mereka pun bisa mewujudkan keinginan mereka. Yang selanjutnya adalah Tsukimaro Ogami. Nah, Tsukimaro ini adalah prajurit Gao dari periode Heian. Nah, 1000 tahun yang lalu, bisa dibilang udah lama cuy ya. Nah, Gao God juga dikalahkan oleh Hyakimaru, perpaduan dari Yang Mulia Adipati dalam keputusasaan. Nah, Tsukimaro ini mengambil topeng serigala hitam yang akan memberinya kekuatan ekstra yang mereka perlukan untuk mengalahkan orc terlepas dari peringatan dari pendeta wanita Murasaki. Nah, bahwa topeng itu akan merasukinya. Dia pun tetap memakainya. Benar-benar egois banget cuy ya. Keras kepala bisa dibilang. Energi di dalam topengnya itu adalah kejahatan 1000 tahun dan memberinya kemampuan untuk menggabungkan 3 hewan kekuatannya menjadi Gao Hunter. Yang selanjutnya adalah Mio Sutou, yang dimana dia adalah seseorang yang luar biasa dalam pertempuran. Nah, gaya bertarungnya adalah Aikido. Dia adalah bagian dari Go on Wings, yang dimana beranggotakan 2 orang. Nah, yang satunya yaitu Hiroto. Nah, bisa dibilang ini itu masih gabungan ya. Nah, yaitu Go on Wings cuy. Nah, jadi dipilih oleh mesin Clan Wing dan dibawa ke dunia mesin untuk menjadi kekuatan tempur elit sebelum tim Go-onger terbentuk. Namun, karena pelatihan mereka, dia dan saudara laki-lakinya yaitu Hiroto Sotou melihat Go-onger terlalu tidak berpengalaman untuk melindungi bumi dari Gaia. Nah, dia pun mengidolakan dan sangat bergantung pada Hiroto. Yang selanjutnya adalah Stinger. Nah, Stinger ini dibesarkan di tempat yang tampaknya merupakan desa miskin di sistem Sasori. Sebagai seorang anak, dia pun memiliki hubungan dekat dengan kakak laki-lakinya, yaitu Scorpio. Nah, yang memberinya kalung untuk dibawa sebagai bagian dari Scorpio yang akan selalu bersamanya. Suatu malam pun, Stinger bernyanyi bersama penduduk desa sebagai saudaranya Scorpio. Nah, saat kembali dari ekspedisi. Nah, namun mereka menyadari bahwa Scorpio membelot ke Jack Matter. Nah, hanya karena suatu alasan saja, yaitu kekuasaan. Nah, perlahan, Scorpio pun mulai mengeksekusi semua orang di desa dengan Jack Matter, meledakkan sisanya sampai mati. Wah, benar-benar mengerikan banget. Yang selanjutnya adalah Yukito Sanjou. Nah, keberadaannya ini itu sangat antisosial banget cuy, karena dia berasal dari masa lalunya ya. Nah, jadi ketika dia masih kecil itu, ayahnya itu presiden mencoba menggantikannya untuk mengambil alih perusahaan untuk masa depan. Dan Yukito ini itu dipaksa belajar 10 jam setiap harinya, coy. Gila gak sih? Dan itu juga tidak pernah diberi istirahat, coy. Bayangan aja itu, aduh, otaknya bakal meledak kali ya. Nah, dia bahkan tidak diizinkan untuk memiliki teman. Wah, saking kesepiannya kali ya. Nah, jeritan terakhirnya yang memutuskan hubungan ayahnya adalah ketika dia membayar keluarga pacarnya untuk pindah saat dia masih di sekolah menengah. Nah, Yukito juga tidak pernah memaafkannya untuk itu dan menyatakan bahwa dia sangat membencinya. Dan selanjutnya adalah Ryo Higashi. Nah, dia dulunya itu dituduh secara salah atas pembunuhan oleh promotor tinju yang sangat tamak di Las Vegas. Nah, ketika dia menolak untuk mencurangi pertarungan kejuaraan, Ryo ini dicegat oleh Joker. Nah, ketika dia diekstradisi ke Jepang untuk dituntut. Nah, dia pun ditawari pilihan bekerja untuk ISIS sebagai bagian dari Jeki atau menjalani hukuman penjara. Ryo pun dengan enggan menerima tawaran Joker. Ya sudah jelas cuy ya. Nah, jadi itu adalah beberapa Power Ranger anti-hero yang gue sebutkan dalam list video kali ini. Semoga kalian suka, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. The summer's calling.